Gacha Steve Filmnya di sini. Nah, di video ini saya akan review chapter terbaru, yaitu di chapter 983. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Nah, seperti biasa, sebelum melanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video review Nomi langsung muncul di HP kalian. Serta pastikan kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Nah, jadi ini akan menjadi chapter terakhir di bulan ini, karena minggu depan One Piece akan libur alias break. Chapter terbaru ini berjudul Thunder atau petir lah. Mungkin diambil dari jurus yang digunakan oleh Yamato di chapter ini, yang menurut saya sangat mirip atau bahkan sama persis dengan Raimei Hake-nya Kaido yang dia gunakan saat nge-one hit KO Luffy di mode Gear 4. Itu adalah salah satu kekuatan yang luar biasa gila. Dan seperti biasa, kita akan review chapter ini dari cover story. Ya, benar, akhirnya mereka semua bertemu dengan Pound, sang ayah dari Chiffon, dan Lola yang bahkan mereka tidak mengenali ayahnya karena kita diberitahu Pound langsung diusir oleh Big Mom ketika anaknya sudah terlahir. Jahat sekali memang sang ayah tidak bisa melihat mukanya. Di sini terlihat Pound diobati oleh para kurcaci Tontata, yang menurut saya sangatlah wajar karena Pound ini bukanlah orang jahat. BG mengenali Pound, yang jelas karena BG ini dapat kita katakan dia diselamatkan oleh Pound ketika Over melakukan serangannya. Nah, kita akan masuk ke chapter terbaru. Dan ternyata chapter ini dimulai dari Perospero yang ternyata berhasil sampai ke atas, tepatnya ke atas air terjun. Di situ dia pun sudah melihat akan sampai ke Onigashima. Sepertinya Oda akan mengakhiri peran Perospero ini di arc Wano Kuni ini. Kita lihat sendiri bagaimana Perospero berperan sangat hebat di arc Whole Cake Island, yang bahkan dia membuat, atau mungkin dapat kita katakan, Pedro sampai rela membunuh dirinya agar Luffy dan kawan-kawannya bisa kabur. Itu untuk menghilangkan efek kekuatan dari jurus Perospero ini. Nah, jadi menurut saya kemungkinan lawan dia atau Perospero ini selanjutnya di Onigashima adalah Carrot atau mungkin Brook. Itu semua untuk membalas dendam Pedro yang rela mati untuk melawan Perospero. Serta dari tongkatnya pun sudah cocok lah jika dia disandingkan dengan Brook, dimana Brook adalah partner Pedro sewaktu di Whole Cake Island. Mungkin akan ada dari kalian yang berkata bahwa Brook ini terlalu lemah untuk melawan Perospero. Tapi coba kita lihat, Perospero ini mungkin termasuk top setelah 3 komandan dari Big Mom. Karena ada Oven, Daifuku, dan juga Perospero, serta mungkin ada Snack lah. Semua ini menurut saya termasuk topnya kru dari Big Mom yang bukan termasuk komandannya yang ada 3 ini. Dia pun mempunyai bounty yang sangat tinggi, yaitu 700 juta berry. Dan saya pernah membuat urutan kekuatan dari bajak laut topi jerami. Di situ saya memasukkan Brook yang terkuat setelah trio monster plus Jinbei. Jadi mungkin akan cukup memungkinkan Brook melawan Perospero ini di sini, walaupun kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan Smoothie di arc Onigashima ini. Dan kita pun berpindah ke Usopp plus Chopper. Ternyata mereka berhasil selamat dari serangan Big Mom. Itu semua karena Prometheus memberi sinyal agar Big Mom fokus ke Nami saja. Karena kita tahu Nami mencuri Zeusnya Big Mom. Dan di sini Big Mom pun ingin mengembalikan Zeusnya untuk menjadi dirinya. Di sini kita melihat Brachio Tank-nya berubah bentuk setelah dihajar yang katanya hanya 1 kali oleh Big Mom. Yang kita pun tahu seberapa kuat Big Mom ini. Dimana kita tahu itu adalah bentuk dari tubuh Franky Shogun-nya. Mungkin tanpa atasan lah, karena yang atasnya itu motor yang digunakan oleh Franky. Di sini, Nami dan Usopp serta Chopper lah, dia sangat khawatir dengan Sanji, karena mereka sedang berada di wilayah brothel atau mungkin wilayah prostitusi lah. Jadi apa yang sebenarnya mereka khawatirkan di sini? Apakah mereka takut Sanji akan bertemu wanita dan dikalahkan seperti di arc Enies Lobby? Tapi sebenarnya pasti Sanji dapat diandalkan sih, dia adalah sang Mr. Prince kita. Lalu, Big Mom dengan mudah mencari Zeus, dan dia pun memberi nyawa ke semua benda mati di sekitarnya. Sepertinya semua benda mati yang diberi nyawa oleh Big Mom ini dapat memberi sinyal dan memberitahu informasi ke orang-orang sekitarnya. Yang berarti pantas saja Big Mom punya informasi yang luar biasa hebat, karena dia dengan makhluk-makhluk atau homies-homiesnya ini mempunyai informasi dengan sangat cepat juga. Dan menurut saya kasihan sekali untuk ukuran bocah mesum Momonosuke, dimana dia baru bocah berumur 8 tahun sudah merasakan hidup yang sangat berat seperti itu. Seperti ayah dan ibunya yang katanya sudah mati, lalu dia juga yang
akhirnya sekarang disiksa sampai seperti itu. Dia harus menanggung beban berat atas bapaknya selama 20 tahun, pun akhirnya dilempar oleh kekuatan Toki-Toki. Dia dipancung dengan gaya yang sama persis dengan apa yang mereka lakukan terhadap Inu dan Nekomamushi di Pulau Zou. Oke, lagi-lagi di sini dimention kembali nama Kozuki Oden oleh si bangsat Orochi. Di sini dia bilang, who was supposed to die 20 years ago, atau mungkin jika kita artikan, yang seharusnya sudah mati 20 tahun yang lalu. Mungkin dari kata-kata ini yang bisa di-highlight adalah supposed-nya atau seharusnya. Yang berarti Orochi sendiri sepertinya masih tidak cukup yakin bahwa Oden ini akan mati. Mungkin untuk kemunculan Yamato dan analisisnya akan saya simpan di belakang. Dan ternyata Zoro dan gengnya, yaitu Kid dan kawan-kawannya, dijebak atau mungkin terjebaklah oleh para gifter ini. Pasti banyak juga yang dari kalian yang mungkin akan berkata, lah kok mereka semua ngelawan kroco-kroco gifter aja sampai lama seperti itu? Atau mungkin sampai kerepotan. Sebenarnya bisa dikatakan dari jumlahnya. Di situ pun mereka menyebutkan terdapat 500 lebih seorang gifter. Jadi cukup wajar lah jika mereka semua direpotkan oleh hal itu. Dan kalian pun perlu ingat, headliner pun adalah seorang gifter juga. Jadi pasti top-topnya pun berada di sana. Selain itu pun mereka, tepatnya Zoro, harus menjaga stamina untuk perang akhir nanti. Tapi ya seharusnya menurut saya mereka dapat kabur dengan mudah sih. Dan akhirnya, panel berpindah kembali ke bagian Luffy. Ternyata enak banget dipeluk oleh ulti Chuan, dasar Pei-Pei sialan. Ternyata sifat bocahnya ini lagi-lagi keluar. Dia malah menyalahkan Luffy atas perbuatannya, dan dia pula bahkan tidak mengenal Luffy ini. Dan wow, dia berkata bahwa ternyata Kaido ini ingin menjadi Raja Bajak Laut. Pantas dia benar-benar mencari tentang jurnal dari Kozuki Oden ini. Dan akhirnya beradulah antara Luffy dan juga ulti yang sudah diketahui dari spoiler juga. Di sini ulti dengan sundulannya yang bahkan katanya sudah dikenal sundulan ulti ini seperti meriam, yang berarti jurusnya ulti ini atau jurus sundulannya ini termasuk ke dalam salah satu jurus andalannya lah ya. Nah mungkin buat kalian yang tidak bisa membayangkan seberapa kuat haki Luffy ini ketika menahan serangan ulti, di sini kita melihat ulti yang sedang melakukan mode serangan, dan Luffy dia hanya menahan saja atau dapat kita tekan dia diam, yang berarti momentum yang diberikan oleh ulti ini lebih besar dibandingkan momentum yang diberikan oleh Luffy, karena dia hanyalah diam dan dia hanya menahan saja dengan hakinya di kepalanya. Tetapi dari sini saja kita melihat Luffy tidak mendapatkan efek yang cukup besar dari serangan ulti yang begitu hebat. Mungkin kasarnya ini mirip dengan ketika Luffy menahan Doflamingo yang ingin menginjak Law. Di situ posisinya Doflamingo menggunakan momentum dari atas untuk menginjak kepala Law, dan Luffy menghentikannya di tengah-tengah. Yang berarti gaya yang dibutuhkan Luffy ini untuk menahan serangan Doflamingo lebih besar dari Doflamingo yang akan menginjak Law. Jadi dari situ saja sudah dikatakan Luffy ini sangatlah kuat dari segi fisik dan hakinya. Dan lalu terlihatlah Patch One dan juga ulti langsung berubah ke mode zoanya. Sini ulti dia berubah ke mode hybrid yang menurut saya masih cukup kawaii lah ulti dalam mode hybridnya. Mereka pun langsung berubah ke mode serius karena katanya mereka menyadari Luffy ini bukanlah kaleng-kaleng, ya jelaslah Luffy gitu loh. Itu bahkan sepertinya Luffy masih tidak serius menggunakan hakinya untuk menahan serangan yang salah satu andalan dari ulti ini. Karena Luffy sendiri berkata dia cukup meremehkan serangan dari ulti. Dan dari ekspresi mereka pun, yaitu tepatnya kedua Tobiropo ini masih bukan tandingan dari Luffy ya sepertinya. Mereka bahkan tidak dapat mengikuti kecepatan dari Luffy. Namun Luffy yang tertangkap karena Luffy harus melawan dua orang yang dua orang ini bukanlah kroco-kroco seperti gifter atau apapun lah. Di sini masalah mode Zoan ulti ya no comment lah, sedih liatnya coy. Dimana Luffy yang mode normal aja udah nyusahin mereka berdua. Mungkin menurut saya dan sudah sepertinya sangat fix lah jika Luffy berubah ke mode Gear 4. Mereka berdua ini atau Tobiropo ini sepertinya bukan apa-apa dibandingkan dengan Luffy. Jadi dari semuanya pun sudah dapat kita perlihatkan kan, dimana Zoro, lalu Kid dan Killer mereka bertemu dengan seorang gifter. Di sini Luffy bertemu dengan dua orang Tobiropo yang levelnya pun dapat dikatakan cukup jauh. Mungkin ini seperti perbedaan perspektif lah agar kalian melihatnya seperti itu dari Oda. Dan di tengah-tengah ketika ulti mau melancarkan lagi serangan sebelumnya, yaitu serangan pamungkasnya alias teknik sundul, muncullah Oden. Maksud saya Yamato. Dengan jurusnya juga yaitu Thunder Bagua yang sama persis dengan Raimei Hake-nya Kaido.
Bahkan dia pun menggunakan Gada di sini yang sama persis dengan Gada yang digunakan Kaido, sama-sama hitam lah. Di sini ulti di one hit KO. Seorang Tobiropo di one hit KO seperti tanpa effort seperti itu. Yang menurut saya memang sepertinya sangat gila sekali kekuatan, dan saya pun sangat yakin Yamato ini tidak di mode serius ketika dia meng-KO ulti. Mungkin sisi sedihnya ya ulti pingsan lah. Nah, mengingat kembali, di sini Yamato ternyata dikenali oleh semua anak buah Kaido. Yang berarti, mode normal dari Yamato ini adalah dia memang menggunakan topeng. Ya, jadi dapat kita katakan, semua anak buah Kaido ini tidak mengetahui muka asli dari Yamato ini seperti apa. Dan dari ukuran tubuhnya terlihat Yamato ini 2 kali lebih tinggi dari Luffy lah, mungkin sekitaran 3 meteran mungkin. Dan tanpa pikir panjang, Luffy langsung diangkut oleh Yamato. Luffy yang hanya diam saja karena dia sepertinya sadar bahwa Yamato ini adalah orang baik. Dan kita pun melihat perkataan selanjutnya. I've been waiting for you. I've been waiting this whole time. Ini sebuah perkataan yang patut di-highlight juga. Dan lanjutannya adalah, ya, kenalkan aku Yamato, aku adalah anak Kaido. Nah, lalu kenapa banyak yang bilang Yamato ini adalah Kozuki Oden? Sebenarnya banyak juga hal yang dapat kita lihat dari tampilan Yamato ini yang sangat mencurigakan. Untuk saya sendiri, cukup menurut saya 80% bahwa dia adalah Oden. Tapi mungkin banyak juga yang tidak suka jika Oden ini masih hidup, karena mungkin menurut kalian sudah pas kematiannya ketika di flashback ini. Walaupun menurut saya kematiannya sudah cukup epic sih, tapi mungkin untuk pembahasan lebih jauh tentang Yamato dan juga Oden akan saya bahas di video terpisah. Karena ini akan menjelaskan sangat panjang sendiri untuk membahas hubungan antara Yamato ini dengan Kozuki Oden. Dan apa petunjuk-petunjuk yang menyatukan bahwa Yamato ini adalah Oden. Nah, jadi mungkin sekian untuk review chapter kali ini. Dan lagi-lagi perlu diingat bahwa minggu depan libur. Jadi kalian tidak perlu menunggu minggu depan ada atau tidak. Untuk anime saya masih kurang tahu, masih angkat tangan. Mungkin kalian tetap harus menunggu saja untuk masalah anime ini. Overall ini chapter yang cukup keren karena kemunculan Yamato ini yang sangat mencurigakan. Jadi mungkin akan saya kasih nilai 9,2 dari skala 10. Nah, mungkin kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Gue udah Phil yang pamit, and I'll see you guys next time.